Halo Smart Investor, selamat datang di channel Belajar Saham. Kali ini kita akan membahas 3 prinsip dasar value investing. Mungkin Anda melihat saat ini IHSG sedang tidak ramah terhadap para investor. Bagaimana tidak, alih-alih mendapat keuntungan dari kenaikan harga saham, malahan harga saham terus-menerus turun. Bukan hanya saham perusahaan kecil, bahkan saham-saham blue chip juga terus-menerus turun harganya. Kita lihat beberapa harga saham blue chip berikut yang turun secara drastis seperti UNVR turun minus 25% dalam 6 bulan terakhir, BBRI turun minus 13% dalam 3 bulan terakhir, Telkom turun minus 6% dalam 1 bulan terakhir. Loh, gimana nih? Kok investasi saham malahan rugi? Apakah IHSG sudah tidak menarik lagi? Apakah kita harus menjual saham kita? Apakah kita harus berhenti investasi saham di IHSG dan pindah lapak ke kripto? Keuntungan dari investor saham yang menerapkan value investing adalah kita tidak masalah dengan pergerakan saham mau seperti apapun. Harga saham naik, dia happy. Harga saham turun, dia juga happy. Inilah nikmatnya menjadi investor penganut value investing. Kok bisa? Nah, mari kita simak penjelasan sederhana tentang value investing berikut. Apa itu value investing? Value investing adalah metode investasi yang berprinsip pada membeli saham adalah membeli sebuah bisnis. Kita tidak sembarangan membeli saham karena kita tidak berpikir bahwa membeli saham adalah berinvestasi untuk jangka panjang. Sebelum membeli sebuah bisnis, kita pasti akan melakukan analisa terlebih dahulu apakah bisnis tersebut layak dihargai sesuai dengan harga yang dibanderol. Ada 3 prinsip yang dianut dalam value investing, yaitu prinsip pertama, beli saham tidak boleh rugi. Jangan pernah membeli saham dengan harga melebihi nilai dari bisnis itu sendiri. Harga adalah yang Anda bayar, nilai adalah yang Anda dapat. Kita hanya membeli saham jika harganya sudah sesuai atau jauh lebih murah dibandingkan dengan nilai dari bisnis itu sendiri. Belilah saham yang jika IHSG tutup selama 5 tahun, Anda akan tetap merasa tenang. Belilah saham yang jika IHSG mengalami crash sekalipun, Anda tetap bisa tidur dengan nyenyak. Buy and hold forever. Beli dan simpan untuk investasi jangka panjang. Bukan hari ini beli, langsung besok minta cuan. Prinsip value investing ini tentu saja tidak cocok dengan orang-orang yang serakah yang pingin kaya dengan cepat main saham. Orang yang menganut value investing meyakini bahwa keuntungan investasi yang sebenarnya dihasilkan dari bisnis perusahaan itu sendiri. Jika perusahaannya bagus, maka investasinya pasti menguntungkan di masa depan. Beda sekali dengan orang berpola pikir YPC, yang penting cuan. Orang seperti ini hanya akan mencari saham-saham yang harganya bisa cuan besar dengan waktu yang cepat. Tidak peduli saham tersebut perusahaan bagus atau tidak. Tidak peduli apakah harganya sudah terlalu mahal atau tidak. YPC, yang penting cuan. Ngincar saham-saham yang naik instan, mentalnya ikut-ikutan. Lihat ada yang pamer cuan besar di sosmed, dia langsung ikutan. FOMO, fear of missing out. Takut ketinggalan kereta. Begitu dia ikutan masuk beli, padahal badannya sudah pada turun, pestanya selesai, dia kebagian cuci piringnya, nyangkut, berdarah-darah, nyalahin badan. Prinsip kedua, beli perusahaan bagus yang keuntungannya terus tumbuh setiap tahun. Kalau perusahaan tidak bisa mencetak keuntungan, apa yang mau dibagikan ke para investor? Kalau perusahaan tidak bisa tumbuh, bagaimana perusahaan akan menjadi besar? Perhatikan pertumbuhan penjualan dari perusahaan tersebut. Perhatikan pertumbuhan profit dari tahun ke tahun. Jika tidak ada pertumbuhan, Anda mungkin berada di kereta yang salah. Sebaiknya Anda turun saja sebelum keretanya nabrak. Penganut aliran value investing meyakini bahwa jika perusahaan tersebut bagus, pasti di masa depan harga sahamnya akan naik. Harga saham dan jumlah dividen akan mengikuti kinerja perusahaannya di masa depan. Inilah nilai sebenarnya dari investasi saham. Jangan berharap kenaikan harga saham sementara karena dikerek harganya oleh bandar. Prinsip ketiga, hanya membeli saham perusahaan bagus yang dijual murah. Seorang penganut aliran value investing tidak akan sembarangan membeli saham, meskipun harga sahamnya naik gila-gilaan, meroket terbang ke bulan. Justru hal ini akan membuat value investor semakin waspada. Apakah harga sahamnya tidak terlalu mahal untuk masuk? Anda perlu lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan sebelum memencet tombol beli. Seorang value investor akan melihat bagaimana valuasi saham tersebut, menghitung nilai wajar harga sahamnya, dan menunggu sampai harga yang dijual sudah masuk akal.
Seorang value investor tidak mungkin membeli saham yang punya PER sampai ratusan atau ribuan kali, karena menurutnya ini sangat tidak masuk akal. Ada banyak sekali metode valuasi yang bisa dipakai untuk menghitung harga wajar sebuah saham. Yang paling sederhana tentu saja dengan melihat PER dan PBV-nya. Jika nilai PER dan PBV-nya terlalu tinggi, maka Anda tidak ingin membeli saham perusahaan ini. Seorang pemula sering salah pengertian antara harga saham mahal dan murah. Banyak investor pemula yang berpikir harga saham yang dijual Rp50 per lembar lebih murah dibandingkan harga saham yang dijual Rp5.000 per lembar. Alih-alih hanya melihat harga sahamnya saja, coba perhatikan nilai PER dan PBV-nya. PER atau Price to Earning Ratio adalah rasio untuk menghitung valuasi perusahaan dengan membandingkan harga saham perusahaan dengan laba bersih perusahaan per lembar. Jika kita membeli saham dengan PER 10 kali, maka ini berarti kita membeli perusahaan dengan harga saat ini senilai 10 kali laba bersih perusahaan per tahun. PBV atau Price to Book Value adalah rasio untuk menghitung valuasi perusahaan dengan membandingkan harga saham perusahaan dibandingkan dengan ekuitas. Ekuitas adalah total nilai aset perusahaan yang sudah dikurangi dengan total hutang perusahaan. Jika kita membeli saham dengan PBV di bawah 1 kali, maka berarti kita membeli perusahaan dengan harga saat ini masih di bawah nilai ekuitas atau nilai buku perusahaan. Ini beberapa contoh saham dengan nilai PBV yang tidak wajar. Dengan valuasi yang sangat mahal, tentu seorang value investor akan menghindari saham-saham seperti ini. Hal penting yang perlu diingat, PER dan PBV minus artinya tidak bagus. PER negatif artinya laba bersih perusahaan memiliki nilai negatif alias perusahaan tersebut merugi. PBV negatif artinya perusahaan tersebut dalam kondisi ekuitas negatif. Nilai ekuitas negatif artinya total hutang lebih besar dibandingkan total aset perusahaan. Hal ini umumnya terjadi karena perusahaan terus-menerus mengalami kerugian sehingga dia harus menggunakan hutang untuk membiayai operasional perusahaan. Cara paling mudah untuk menghitung nilai PER dan PBV yang wajar adalah dengan membandingkan perusahaan tersebut dengan perusahaan di industri sejenis. Bandingkan nilai PER dan PBV untuk perusahaan dengan industri yang sama. Maka Anda bisa menilai apakah harga sahamnya masih murah atau sudah terlalu mahal. Nah, jadi prinsip dari value investing ini sederhana ya guys. Tugas Anda adalah mencari perusahaan bagus yang akan terus bertumbuh di masa depan. Anda hanya akan membeli perusahaan bagus tersebut di harga yang wajar. Tidak boleh membeli harga yang terlalu mahal. Prinsip value investing sangat sederhana dan paling masuk akal. Risikonya sangat rendah, keuntungannya besar. Dan yang paling penting, membuat investasi saham menjadi nyaman dan menyenangkan. Di mana kita bisa melihat nilai PER dan PBV suatu saham? Anda bisa melihatnya dengan aplikasi keren bernama Ajaib. Aplikasi yang mudah, sederhana, dan ramah untuk pemula dengan fitur-fitur menarik seperti analisa fundamental sehingga Anda bisa membandingkan valuasi antar perusahaan dan melihat peringkatnya mana perusahaan yang terbaik. Kita bisa melihat apakah perusahaan tersebut mengalami pertumbuhan setiap tahunnya dengan melihat kinerja keuntungan perusahaan. Analisa fundamental dalam aplikasi Ajaib sudah cukup lengkap untuk membantu kita dalam mengambil keputusan berinvestasi saham. Dan ada fitur terbaru yang paling ditunggu-tunggu di aplikasi Ajaib, yaitu fitur Broker Summary. Di sini Anda bisa melihat bagaimana aliran uang yang keluar masuk di saham yang Anda pantau. Apakah saham tersebut sedang diakumulasi? Apakah saham tersebut sedang didistribusi? Broker mana yang melakukan? Broker lokal atau broker asing? Dan bagi Anda pengguna baru, Anda bisa mendapat bonus saham gratis dengan mendaftar Ajaib menggunakan kode unik ini. Bagikan kode unik Anda ke teman dan keluarga untuk mendapat bonus saham gratis. Nah, tunggu apa lagi? Segera daftar Ajaib sekarang juga dan dapatkan saham gratis. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, bantu dukung channel ini dengan like, share, dan klik tombol subscribe. Terima kasih sudah setia menonton.